Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang modulus dari bilangan kompleks. Ketika kita bicara himpunan bilangan real, notasi ini menunjukkan nilai mutlak dari bilangan real tersebut ya. Jadi ini dibaca dengan nilai mutlak dari X, yang artinya merupakan jarak dari titik X atau bilangan X tersebut atau titik X tersebut pada garis bilangan real ke titik 0. Dan karena kita bicara jarak, tentunya nilai mutlak X ini akan selalu bernilai positif. Nah, analog dengan pada himpunan bilangan kompleks, kalau kita punya Z itu adalah anggota dari himpunan bilangan kompleks, maka ini disebut sebagai nilai mutlak dari Z. Nah, khusus untuk bilangan kompleks, biasanya secara khusus notasi ini dibaca dengan modulus dari Z, di mana modulus dari Z atau modulus dari X plus modulus dari X plus Y itu didefinisikan sebagai jarak dari titik Z ini ke titik asal koordinat bidang kompleks atau ke titik 0,0, yaitu didefinisikan bahwa modulus dari Z ini adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, di mana X ini adalah bagian realnya dan Y ini adalah bagian imajinernya. Nah, kalau kita memandang Z yang merupakan bilangan kompleks ini sebagai suatu vektor, maka modulus dari Z ini juga bisa dipandang sebagai panjang dari vektor Z. Oke, dan formulanya sama persis, yaitu komponen pertama dikuadratkan ditambah komponen kedua dikuadratkan. Nah, misalkan nih kita punyain Z sama dengan bilangan merupakan suatu bilangan kompleks, yaitu 3 ditambah 4i. Maka modulus dari Z adalah akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, yaitu sama dengan akar dari 25 atau 5. Yang artinya modulus dari Z ini adalah 5, atau lebih jauh lagi artinya adalah jarak dari titik bilangan kompleks 3 ditambah 4i ini ke titik 0,0 itu adalah sejauh 5 satuan. Oke, yang perlu diingat adalah kalau kita punya bahwa Z1 kecil dari Z2 ini adalah suatu pertidaksamaan yang tidak ada maknanya. Jadi kita tidak bisa mengklaim bahwa suatu Z1 kecil dari Z2 kecuali hanya jika Z1 dan Z2-nya hanya memiliki bagian real saja atau Z1 dan Z2 ini tidak memiliki bagian imajiner. Dengan kata lain, kita tidak bisa mengklaim sebagai berikut, misalnya nih 2 ditambah 3i itu lebih kecil dari negatif 1 atau katakanlah di sini negatif. Negatif 2 tambah 3i itu lebih kecil dari 1 ditambah 2i. Pernyataan yang seperti ini itu tidak bisa diklaim, jadi nonsense atau tidak ada artinya. Berbeda kalau kita berikan modulus di ruas kiri dan ruas kanan, atau dengan kata lain, kalau kita menuliskan pertidaksamaan modulus dari Z1 kecil dari modulus dari Z2, ini make sense. Nah, kalau kita punya suatu pertidaksamaan modulus dari Z1 kecil dari modulus dari Z2, ini artinya jarak dari titik Z1 ke titik 0,0 lebih dekat dibanding jarak dari titik Z2 ke titik 0,0. Misal nih kita punyai Z1-nya itu berada di sini, maka panjang dari Z1-nya itu adalah panjang garis ini. Oke. Kemudian kita punya pula Z2-nya titik bilangan kompleksnya di sini, maka vektor untuk Z2 atau panjang dari Z2-nya atau modulus dari Z2-nya itu adalah garis ini. Nah, ini bisa kita katakan bahwa modulus dari Z1 lebih kecil daripada modulus dari Z2. Oke. Misal nih kita punyain modulus dari negatif 3 ditambah 4i. Ini sama dengan akar dari negatif 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Yaitu sama dengan akar dari 9 ditambah 16 atau sama dengan akar dari 25 atau sama dengan 5. Kemudian modulus dari 1 ditambah 4i sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambah 4 kuadrat atau sama dengan akar 1 ditambah 16 atau sama dengan akar dari 17. Akar 17 ini sekitar 4, sekian. Nah, modulus dari negatif 3 ditambah 4i sama dengan 5 dan modulus dari 1 ditambah 4i sama dengan 4, sekian. Kalau kita nyatakan negatif 3 ditambah 4i ini sebagai Z1 dan 1 ditambah 4i ini sebagai Z2, maka tentunya modulus dari Z1 ini lebih besar daripada modulus Z2. Ya dong ya.
karena 5 lebih besar dari 4, sekian. Artinya jarak dari titik Z1 ini ke titik 0,0 itu lebih jauh dibanding jarak dari Z2 ke titik 0,0. Karena modulus Z1-nya lebih besar daripada modulus Z2.